Halo sahabat Beni, kamu tahu nggak bagaimana para pejuang Indonesia memulai langkah pertamanya menuju kemerdekaan? Nah, Min Beni mau cerita ini kisah tentang Sarekat Islam, organisasi yang bukan hanya menjadi pelopor dalam perlawanan terhadap penjajahan kolonial, tetapi juga menjadi inspirasi bagi gerakan nasional lainnya. Video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai salah satu organisasi yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu Sarekat Islam. Sarekat Dagang Islam atau SDI didirikan oleh seorang pedagang batik asal Surakarta, yaitu Haji Samanudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Awalnya, organisasi ini dikenal dengan nama Sarekat Dagang Islamiyah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan para pedagang batik pribumi dari dominasi pedagang asing, khususnya pedagang Eropa dan Tionghoa yang saat itu mendominasi perdagangan di Nusantara. Organisasi ini berfokus pada pengembangan jiwa dagang, solidaritas antar pedagang, serta membantu anggotanya dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dihadapi. Sarekat Dagang Islam tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya para pedagang aja loh, tetapi juga menjadi wadah untuk mendiskusikan berbagai permasalahan sosial dan politik yang terjadi di Nusantara pada masa itu. Kemudian, para anggotanya mulai menyadari bahwa pentingnya persatuan dan solidaritas dalam menghadapi penjajahan kolonial. Pada tahun 1909, Haji Samanudi bertemu dengan Haji Omar Said Tjokroaminoto atau biasa disebut dengan Hos Tjokroaminoto, seorang pelopor pers di tanah air yang juga memiliki organisasi Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia. Pertemuan ini menjadi titik penting dalam sejarah SDI loh, karena mereka memutuskan untuk menggabungkan kedua organisasi tersebut menjadi satu. Dengan penggabungan ini, Sarekat Dagang Islam semakin kuat dan memiliki jaringan yang lebih luas. Hos Tjokroaminoto yang memiliki visi yang lebih luas menyarankan agar kata dagang dihapuskan dari nama organisasi. Sehingga jadi deh Sarekat Islam atau SI. Tujuannya adalah untuk memperluas lingkup organisasi agar tidak hanya berfokus pada perdagangan, tetapi juga mencakup aspek sosial dan politik. Perubahan ini diterima dengan baik oleh anggota Sarekat Dagang Islam dan Sarekat Islam pun berkembang pesat dengan cepat. Setelah informasi mengenai Sarekat Islam tersebar luas di Nusantara, Kongres pertama Sarekat Islam diadakan di Surabaya pada tanggal 26 Januari 1913. Hasil dari kongres tersebut adalah memilih Haji Samanudi sebagai ketua Sarekat Islam dan Hos Tjokroaminoto sebagai ketua muda. Tjokroaminoto menyatakan bahwa SI bukan organisasi politik. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Hindia Belanda yang tercantum dalam Regering artikel 3 yang melarang berdirinya organisasi politik. Beberapa hasil dari Kongres SI pertama diantaranya adalah mengembangkan jiwa dagang, hidup menurut perintah agama, memperbaiki pendapat yang keliru mengenai agama Islam, membantu anggota yang mengalami kesusahan dalam berusaha, memajukan pengajaran dan seluruh usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat. Nah, pada tahun 1913, Kongres kedua Sarekat Islam diadakan di Solo. Kongres ini diadakan pada saat SI mulai berkembang pesat dengan semakin banyaknya anggota yang bergabung dari berbagai daerah di Nusantara. Pesatnya perkembangan ini menuntut adanya penyesuaian struktur organisasi dan penetapan tujuan yang lebih jelas untuk menghadapi tantangan. Kongres kedua Sarekat Islam membawa perubahan signifikan dan memperkuat posisinya sebagai salah satu organisasi terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia pada saat itu. Kongres Sarekat Islam ketiga atau Kongres Nasional Sentral Sarekat Islam pertama diadakan di Bandung pada tanggal 17 hingga 19 Juni tahun 1916. Keputusan dari kongres ini adalah bahwa Sarekat Islam akan melakukan pergerakan untuk menyatukan seluruh warga negara dan memberikan kesadaran nasionalisme, yaitu bahwa kita adalah satu bangsa dan satu negara.
Selanjutnya, diadakan kembali Kongres Sarekat Islam keempat atau Kongres Nasional Sentral Sarekat Islam kedua di Jakarta pada tanggal 20 hingga 27 Oktober tahun 1917. Ada 3 keputusan utama yang diambil pada kongres ini, yaitu 1. Sarekat Islam tetap menyetujui gerakan parlementer evolusioner, yaitu gerakan perubahan secara diplomatis. Keputusan kedua, SI tetap mengikuti gerakan Indiwerbar, yaitu gerakan yang mempertahankan pasukan pertahanan pribumi. Dan keputusan ketiga memerintahkan untuk membuat pemerintahan sendiri, menolak penjajahan dan eksploitasi yang berlebihan oleh para kapitalis. Pada tanggal 6 Mei tahun 1917, Sarekat Islam Semarang mengalami perubahan kepengurusan dengan Semaun sebagai ketua menggantikan Raden Sujono. Ketika Sentral Sarekat Islam menginginkan adanya Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksraad, Semaun tidak setuju dengan keputusan tersebut. Pada Kongres Luar Biasa Sentral Sarekat Islam tanggal 6-10 Oktober tahun 1921 di Surabaya, diputuskan untuk melarang keanggotaan rangkap. Anggota SI harus memilih antara SI atau organisasi lain. Keputusan tersebut membuat Sarekat Islam terpecah. Muncul Sarekat Islam Putih atau SI Putih yang dipimpin oleh Haji Agus Salim dengan asas kebangsaan dan keagamaan yang berpusat di Yogyakarta. Dan Sarekat Islam Merah atau SI Merah yang dipimpin oleh Semaun, Alimin, dan Darsono dengan asas sosial komunis yang berpusat di Semarang. Setelah Sarekat Islam terpecah menjadi 2 kubu, pada tanggal 17-20 Oktober tahun 1923, Sarekat Islam Putih mengadakan kongres di Madiun. Dengan hasil kongres mempertahankan disiplin kepartaian dan mengubah nama Sarekat Islam menjadi Partai Sarekat Islam. Pada tahun 1929, nama organisasi berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau biasa disebut PSII, yang dianggap lebih merepresentasikan identitas perjuangan kemerdekaan. Pada tahun yang sama, PSII menggabungkan diri dengan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau biasa disebut dengan PPPKI. Di sisi lain, pada Mei 1920, Semaun yang memimpin Sarekat Islam Merah mengadakan kongres tandingan di Semarang. Keputusan kongres ini mengubah nama Sarekat Islam Lokal Penganut Semaun yang berhaluan komunis menjadi Perserikatan Komunis Hindia atau PKH. Kemudian pada tahun 1924, PKH mengadakan Kongres Komintern yang menghasilkan perubahan nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut PKI. Sarekat Islam yang awalnya adalah Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi massa pertama di Indonesia yang dibesarkan oleh Hoshokuro Aminoto. Hoshokuro Aminoto ini dijuluki sebagai Raja Tanpa Mahkota di Tanah Jawa karena dialah tokoh pertama yang berhasil mengorganisir massa yang banyak, mencetuskan ide kemerdekaan untuk pribumi, menentang feodalisme, dan memperjuangkan kesetaraan pada masa Hindia Belanda. Hoshokuro Aminoto juga merupakan guru bagi beberapa tokoh besar, di antaranya adalah Semaun, Alimin, Musso, Soekarno, dan Kartosuwiryo. Sarekat Islam juga merupakan cikal bakal terbentuknya Partai Sarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia. Nah, selain organisasi Sarekat Dagang Islam, setidaknya ada 13 organisasi yang tercatat dan berperan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari kolonialisasi dan penjajahan. Kalian bisa baca daftarnya ini ya. Semoga video ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua untuk terus memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya telah menyimak video pembelajaran kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Selamat belajar sahabat Beni!